Halo Serien Lovers, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Belanda? Pastinya, kebanyakan dari kita bakal mikir kalau Belanda adalah penjajah negeri kita, seperti yang diajarkan ketika masa sekolah. Jadi nggak heran kalau kita nganggep Belanda itu adalah negara yang jahat. Negeri kincir angin. Begitulah julukan populer bagi Belanda yang memiliki kincir angin dengan jumlah yang sangat banyak. Terdapat lebih dari 1.200 kincir angin yang berfungsi untuk memompa air keluar dari dataran rendah agar kembali ke sungai. Belanda memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer, di mana kekuasaan dibagi antara ratu dan institusi pemerintahan lainnya sesuai dengan undang-undang. Parlemen Belanda terdiri dari Eerste Kamer yang beranggotakan 75 orang yang dipilih oleh Dewan Provinsi dan Tweede Kamer yang beranggotakan 150 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi Belanda tidak mengatur pembagian kekuasaan pemerintah ke daerah secara detail. Namun, konstitusi tersebut secara jelas menetapkan masalah-masalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi pertahanan, hubungan luar negeri, keuangan, peradilan, serta pengaturan hukum perdata dan pidana. Untuk menambah wawasan mengenai Belanda, berikut kami sajikan 15 fakta menarik mengenai negeri kincir angin ini. Yang pertama, negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Sejak tahun 2001, Belanda secara resmi menerbitkan undang-undang yang mengizinkan pernikahan sesama jenis serta adopsi anak oleh pasangan sesama jenis. Untuk menandai momen bersejarah ini, Wali Kota Amsterdam saat itu Job Cohen menikahkan 4 pasangan pada tengah malam tanggal 1 April 2001. Amsterdam juga dikenal sebagai kota yang sangat ramah terhadap LGBT yang ditunjukkan dengan banyak homo monumen di pusat kota yang merupakan penghormatan bagi kehidupan kaum gay. Yang kedua, salah satu negara terpadat di Eropa. Belanda memiliki luas 41.850 km persegi dengan populasi lebih dari 17 juta jiwa, menjadikannya sebagai negara terpadat di Eropa. Dengan luas dan jumlah populasi tersebut, Belanda memiliki kepadatan mencapai 508 jiwa per kilometer persegi. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang kepadatan penduduknya hanya mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Dari jumlah tersebut, lebih dari 45% populasi Belanda tinggal di Randstad yang mencakup kota Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, dan Utrecht. Yang ketiga, dataran terendah di Eropa. Nama internasional Belanda adalah Nederland, yang memiliki arti dataran rendah dan menjadi salah satu negara dengan ketinggian terendah di dunia. Hampir sepertiga wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, bahkan 60% penduduknya tinggal di area yang berada 5 meter di bawah permukaan laut. Titik tertinggi Belanda berada di Bukit Valserberg dengan tinggi 322 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik terendahnya adalah Zuidplaspolder yang berada 7 meter di bawah permukaan laut. Yang keempat, jembatan air. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Kondisi ini membuat Belanda harus berinovasi dalam mengembangkan teknologinya. Salah satu inovasi yang dibuat oleh Belanda adalah pembuatan jembatan air yang digunakan untuk jalur penyeberangan kapal laut. Jembatan air atau yang sering disebut dengan water bridge ini terletak di Jalan N302 yang menghubungkan antara wilayah utama Belanda ke wilayah Provinsi Flevoland.
Jembatan air yang bernama Veluwemeer Aqueduct ini dibuka pada tahun 2002. Bagian atas jembatan tersebut digunakan untuk menghubungkan perairannya sehingga dapat dilalui kapal. Sementara bagian bawahnya merupakan jalan raya yang dapat dilalui kendaraan darat. Yang kelima, tanggul laut yang canggih. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, daratan Belanda yang berada di bawah permukaan laut membuat negara ini dulunya sering mengalami banjir. Untuk menangani bencana tersebut, Belanda akhirnya membangun Delta Works yang merupakan pembangunan sejumlah infrastruktur pencegah banjir yang terencana dan terkoneksi di sejumlah wilayah di Belanda. Delta Works terdiri dari pembangunan bendungan, tanggul, pintu air, hingga pintu air raksasa yang menghalangi air masuk dari laut. Sejak banjir pada tahun 1953 hingga saat ini, sudah ada 15 storm surge barrier atau gerbang penghalau banjir dan badai yang dibangun di Belanda. Yang keenam, pria Belanda adalah yang tertinggi di dunia. Menurut penelitian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, dinyatakan bahwa pria Belanda memiliki tubuh tertinggi di dunia dengan tinggi rata-ratanya sekitar 1,83 meter. Selain itu, wanita Belanda juga tergolong tinggi dengan rata-ratanya sekitar 1,69 meter. Beberapa teori yang menjelaskan pertumbuhan tinggi badan di Belanda disebabkan oleh beberapa faktor seperti seleksi alam, kesejahteraan ekonomi, layanan kesehatan universal, dan pola makan sehat. Yang ketujuh, lagu kebangsaan tertua di dunia. Wilhelmus merupakan lagu kebangsaan Belanda yang melodinya telah diciptakan sejak tahun 1572 yang menjadikannya sebagai melodi tertua yang digunakan sebagai lagu kebangsaan suatu negara. Meskipun telah diciptakan sejak tahun 1572, namun melodi tersebut baru diresmikan sebagai lagu kebangsaan pada tahun 1932. Asal-usul liriknya tidak diketahui dengan pasti, tetapi diperkirakan sudah berusia setidaknya 400 tahun. Yang kedelapan, tulip bukan tanaman asli Belanda. Belanda terkenal dengan bunga tulipnya yang seringkali dianggap sebagai bunga nasionalnya. Namun faktanya, tulip bukanlah tanaman asli Belanda, melainkan berasal dari Turki. Pada abad ke-17, Belanda mengalami periode yang dikenal sebagai tulip mania, di mana harga umbi tulip naik turun secara drastis. Tulip baru identik dengan Belanda setelah Perang Dunia Kedua ketika umbi tulip digunakan sebagai sumber makanan. Saat ini bunga tulip telah melekat sebagai budaya Belanda dan wisatawan dari seluruh dunia mengunjungi Taman Tulip Keukenhof yang merupakan taman bunga terbesar di dunia. Yang kesembilan, kota Houten adalah kota ternyaman. Houten merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Utrecht yang berada di tengah negara. Seperti banyak kota lain di Belanda, penduduk Houten mengandalkan sepeda sebagai alat transportasi utamanya. Pemerintah telah membuat jalur khusus untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki, sementara mobil hanya diizinkan melintas di pinggiran kota. Dengan perencanaan semacam ini, perjalanan di Houten menjadi lebih aman untuk semua jenis transportasi. Yang ke-10, pemerintah fokus pada energi hijau. Belanda sangat berorientasi dalam penggunaan energi ramah lingkungan. Bahkan negara ini gencar mempromosikan energi ramah lingkungan dalam politiknya. Selain itu, pemerintah telah menetapkan rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seminimal mungkin pada tahun 2050. Rencana tersebut juga melarang mobil berbahan bakar minyak pada tahun 2030 dan beralih untuk menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Yang ke-11, Amsterdam memiliki lebih dari 1.200 jembatan.
Jembatan memiliki peran yang krusial di Amsterdam karena kota ini memiliki banyak kanal dan saluran air yang melintasi kota. Ada sejumlah jembatan bersejarah yang beberapa di antaranya menyala di malam hari yang memberikan pemandangan indah untuk dinikmati. Uniknya, jembatan di Belanda dapat memancarkan kesan estetik yang menjadi pusat destinasi wisatawan. Untuk mendapat pemandangan yang maksimal, wisatawan dapat mengunjungi persimpangan Regulierkruis dan Herenkruis untuk melihat 15 jembatan sekaligus. Yang ke-12, Bakyak tidak sepopuler kelihatannya. Belanda terkenal dengan orang-orangnya yang gemar menggunakan sepatu kayu tradisional yang disebut bakyak. Bakyak merupakan alas kaki yang diperkenalkan sejak abad ke-13 yang kemudian digunakan sebagai ikon wisata hingga saat ini. Meski demikian, mayoritas orang Belanda modern tidak memakainya di kota-kota, melainkan bakyak banyak digunakan di pedesaan. Penggunaan bakyak di pedesaan akan lebih mencerminkan kesan tradisional dan kesederhanaan. Yang ke-13, memiliki lebih dari 1.000 kincir angin. Belanda memiliki lebih dari 1.000 kincir angin yang tersebar di seluruh negeri. Bahkan negara ini sering dijuluki sebagai negeri kincir angin. Kincir angin tersebut menghasilkan tenaga angin yang digunakan untuk mengeringkan lahan basah, memompa air ke sungai, menggiling biji-bijian, bahkan menghasilkan energi listrik. Sayangnya, pembangunan gedung-gedung tinggi yang modern di sekitarnya telah menghalangi beberapa fungsi kincir angin. Tak hanya itu, sekarang banyak kincir angin digunakan sebagai objek wisata, seperti di Zandsschans. Sementara yang lain hanya dibuka untuk umum pada Hari Kincir Angin Nasional yang diperingati pada bulan Mei. Yang ke-14, Hari Raja awalnya adalah Hari Ratu. Hari Raja yang dirayakan pada tanggal 27 April adalah perayaan terbesar di Belanda. Sejak tahun 1890, Belanda memiliki serangkaian ratu yang memerintah, dan perayaan diadakan pada Hari Ratu setiap tanggal 30 April. Hari raya kemudian diperbarui ketika mantan Ratu Beatrix menyerahkan tahtanya kepada putranya pada tanggal 27 April 2013. Sejak saat itu, hari raya pun diubah menjadi hari ulang tahun Raja William Alexander, yaitu tanggal 27 April. Yang ke-15, salah satu negara paling bahagia di dunia. Berdasarkan data laporan kebahagiaan dunia 2024 yang diterbitkan PBB, Belanda menempati posisi ke-6 sebagai negara paling bahagia di dunia. Penilaian tersebut didasarkan pada 6 faktor yang telah menjadi ketentuan dari PBB. 6 faktor tersebut meliputi jumlah pendapatan, dukungan sosial, kebebasan dan kemerdekaan, harapan hidup sehat, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kedermawanan warga negara.